Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Yoga Pratama. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan khusus di Indonesia yang menangani perkara tertentu bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan hukum di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dasar hukum, sejarah perkembangan, serta tugas dan kewenangan peradilan agama di Indonesia. Dasar hukum peradilan agama. Untuk dasar hukum peradilan agama di Indonesia terdapat 3 dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Untuk Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman termasuk peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang peradilan agama dan kewenangannya dalam menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 itu mengatur tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Perkembangan peradilan agama di Indonesia terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, peradilan agama telah ada dan diakui keberadaannya, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Masa yang kedua yaitu masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, peradilan agama semakin diperkuat kedudukannya dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan. Dan masa yang ketiga yaitu era reformasi. Pada era reformasi terjadi perluasan kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam di Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan peradilan agama. Tugas dari peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sodaqoh. Fungsi dari peradilan agama adalah menegakkan hukum dan keadilan, memberikan pelayanan hukum, serta memberikan pengayoman kepada masyarakat. Untuk kewenangan peradilan agama mencakup perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sodaqoh. Selain itu, peradilan agama juga berwenang memeriksa perkara ekonomi syariah. Ikut penjelasan terkait peran dan fungsi hakim peradilan agama. Yang pertama, untuk memutus perkara. Hakim pengadilan agama bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, untuk menegakkan hukum. Hakim pengadilan agama berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, untuk memberikan pelayanan. Hakim pengadilan agama memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang mengajukan perkara di pengadilan agama. Yang keempat adalah pengawasan, yaitu hakim pengadilan agama juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses peradilan di pengadilan agama. Proses beracara di pengadilan agama. Yang pertama, pengajuan gugatan. Perkara dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang bersengketa kepada pengadilan agama. Yang kedua, pemanggilan. Pengadilan agama akan memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang. Yang ketiga, pemeriksaan perkara.
Pada sidang-sidang selanjutnya, pengadilan agama akan memeriksa dan mendengarkan keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan. Yang terakhir ada putusan. Setelah proses pemeriksaan, pengadilan agama akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Jenis-jenis perkara di peradilan agama. Yang pertama, perkawinan. Pengadilan agama berwenang dalam mengadili perkara-perkara perkawinan seperti perceraian, wali nikah, dan sebagainya. Yang kedua, kewarisan. Pengadilan agama juga berwenang dalam mengadili perkara-perkara kewarisan bagi umat Islam, seperti pembagian harta warisan. Yang ketiga ada wakaf dan sedekah. Pengadilan agama berwenang dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf dan sedekah. Yang keempat atau yang terakhir ada ekonomi syariah. Pada tahun 2006, pengadilan agama juga berwenang dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah, seperti perbankan syariah dan asuransi syariah. Yang dapat berperkara di pengadilan agama, yaitu yang pertama orang Islam. Orang-orang yang beragama Islam dapat berperkara di pengadilan agama untuk perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya. Yang kedua, pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang beragama Islam dapat berperkara di pengadilan agama, terutama untuk perkara-perkara perkawinan. Yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan dapat berperkara di pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan wali nikah. Yang keempat ada perkara ekonomi syariah. Pihak-pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi syariah seperti perbankan syariah dapat berperkara di pengadilan agama. Sekian penjelasan dari saya terkait peradilan agama dan kompilasi hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.